Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asuransi dan dana pensiun akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Novia Salsabila. Saya Berliana Nur Rahma. Saya Adalah Zulfazania. Saya Teresa Kristiani. Saya Indah Yuliandari. Baik, langsung saja kita ke materi pertama. Yang pertama, apa sih itu asuransi? Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan penggantian kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Nah, pertanggungan atau asuransi adalah istilah dipakai untuk menggambarkan pengaturan semacam ini. Risiko yang dihadapi dalam lingkungan bisnis dapat mencakup kemungkinan kehilangan uang karena kerusakan, bakaran, atau penyebab lainnya. Kita membutuhkan perusahaan yang siap menerima risiko tersebut jika kita ingin mengurangi risiko-risiko yang tidak kita inginkan di masa depan, termasuk risiko kehilangan, bahaya kebakaran, risiko tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu ke bank, atau bahaya-bahaya lainnya. Polis asuransi berisi perjanjian asuransi yang merinci kondisi, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak serta jumlah dan jangka waktu pertanggungan. Nah, ada juga jenis fungsi asuransi. Yang pertama, mengurangi risiko di masa depan seperti kehilangan, kebakaran, macetnya pinjaman, dan lain-lain. Terus ada proses asuransi. Perjanjian asuransi itu dituangkan dalam polis asuransi yang memuat syarat, hak, kewajiban, uang yang dipertanggungan, dan jangka waktu asuransi. Nah, manfaat asuransi yang pertama adalah memberikan perlindungan finansial dari risiko kerugian. Terus yang kedua, memberikan ketenangan pikiran. Dan yang terakhir, membantu pemulihan finansial. Nah, ada juga adanya jenis-jenis asuransi yang berdasarkan fungsinya yang pertama. Nah, asuransi kerugian dapat dilihat fungsinya itu non-life insurance. Yang artinya jenis asuransi terhadap kerugian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Usaha Peransuransian Nomor 2 Tahun 1992. Jenis-jenis asuransi ini tidak diizinkan untuk beroperasi dengan pengecualian asuransi dan asuransi kerugian. Di bawah asuransi kerugian, hal-hal berikut ini dilindungi. Yang pertama, asuransi pada kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada polis kargo laut, pengangkutan, dan pengangkutan semuanya tercakup dalam asuransi pengangkutan. Nah, yang terakhir ada perlindungan asuransi yang tidak tercakup dalam polis lain. Kebakaran atau ledakan disebut sebagai asuransi lain. Nah, yang kedua ada asuransi jiwa atau life insurance. Tugas perusahaan asuransi jiwa untuk mengelola kehidupan atau kematian seseorang yang menjadi tanggungan. Ada beberapa jenis asuransi jiwa atau lain sebagai berikut. Yang pertama berjangka, tabungan, seumur hidup. Yang keempat ada anuitas. Nah, yang terakhir ada reasuransi atau reinsurance, yaitu layanan asuransi untuk reasuransi terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian disediakan oleh perusahaan bernama reasuransi. Jenis asuransi ini yang juga dikenal sebagai asuransi pertanggungan diantaranya itu yang pertama bentuk perjanjian, yang kedua fakultas formatif, yang ketiga kombinasi keduanya. Nah, jenis asuransi juga dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Di sini terlihat jelas siapa pemilik perusahaan asuransi jiwa, kecelakaan atau reasuransi tersebut. Yang pertama ada asuransi milik pemerintah. Nah, dalam hal ini mayoritas atau mungkin seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, asuransi milik swasta nasional. Hal ini dipilih dalam rapat umum pemegang saham oleh mayoritas pemegang saham karena sektor swasta memiliki seluruh saham di negara ini. Yang ketiga, asuransi milik perusahaan asing. Bisnis asuransi semacam itu seringkali beroperasi di Indonesia meskipun jelas-jelas dimiliki oleh organisasi asing dan merupakan cabang dari negara lain. Nah, yang terakhir adalah asuransi milik campuran, yang artinya saham dimiliki campuran antara swasta nasional dan pihak asing. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya tentang keuntungan asuransi. Nah, keuntungan asuransi bagi perusahaan asuransi yaitu ada 3. Yang pertama, keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah.
Yang kedua ada keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Yang ketiga yaitu keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Berikutnya keuntungan asuransi bagi nasabah. Ada 5. Yang pertama memberikan rasanya aman. Yang kedua merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Yang ketiga terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. Yang keempat memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Yang kelima memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Berikutnya prinsip-prinsip asuransi. Ada 6. Yang pertama kepentingan tertanggung yang diakui secara hukum berfungsi sebagai dasar untuk polis asuransi risiko keuangan. Yang kedua, penanggung dan tertanggung harus memiliki itikat baik yang tinggi dan menentukan setiap kontrak berdasarkan itikat baik tentang semua informasi material dan imaterial. Yang ketiga, mengatur kondisi keuangan tertanggung setelah mengalami kerugian dengan kondisi sebelum mengalami kerugian. Yang keempat, penyebab aktif dan efektif yang mulai suatu kejadian dalam suatu rangkaian atau urutan sebelum faktor-faktor lain terlibat dikenal sebagai penyebab terdekat. Yang kelima, hak hukum dari penanggung untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak ketiga yang menyebabkan peristiwa kerugian yang diderita oleh kepentingan yang dilindungi. Yang keenam, gagasan kontribusi memungkinkan penanggung bahkan ketika nilai pertanggungan masing-masing penanggung tidak harus sama dengan nilai klaim awal, untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan asuransi lain yang ingin mengganti kerugian tertanggung secara tertanggung rentang. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah jenis-jenis risiko. Jenis risiko sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada risiko murni, risiko spekulatif, dan risiko individu. Risiko murni adalah risiko yang benar-benar murni akan mendatangkannya kerugian. Contohnya seperti kebakaran, kebanjiran, kecelakaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah risiko spekulatif, yaitu risiko yang memiliki 2 kemungkinan, bisa mendatangkan kerugian ataupun mendatangkan keuntungan. Contohnya investasi di pasar saham. Seorang akan mendapatkan keuntungan apabila harga saham sedang naik, dan jika harga saham sedang turun, maka dia akan mendapatkan kerugian. Selanjutnya yang ketiga adalah resiko individu. Resiko individu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada resiko pribadi, resiko harta, dan resiko tanggung gugat. Resiko pribadi adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan ataupun resiko yang menyebabkan seseorang mendapatkan klaim asuransi. Contohnya seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, dan meninggal dunia. Yang kedua adalah resiko harta, yaitu resiko akibat kehilangan harta, bisa itu hilang, dicuri, rusak, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada resiko tanggung gugat, yaitu resiko yang ditanggung atas kerugian seseorang. Misal, seorang menabrak mobil orang lain, nah dia harus melakukan ganti rugi, itu disebut dengan resiko tanggung gugat. Kemudian kita masuk ke materi dana pensiun. Dana pensiun sendiri merupakan dana yang dikelola oleh suatu organisasi dan dikumpulkan dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Nah, kemudian dana tersebut akan dikembalikan dalam bentuk dana pensiun setelah masa waktu yang ditentukan atau setelah memasuki usia pensiun. Kemudian, pengertian pensiun sendiri adalah hak seseorang atas pendapatan setelah bekerja selama beberapa tahun ataupun setelah memasuki usia pensiun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan dana pensiun. Program dana pensiun ini didirikan oleh perusahaan swasta maupun publik dengan tujuan utama adalah menjamin manfaat pensiun bagi karyawannya. Nah, skema pensiun saat ini diimplementasikan dengan sejumlah tujuan yang berbeda-beda. Tujuan-tujuan ini mencakup dari perspektif penyedia dana, penerima
penyedia dana pensiun, penerima dana pensiun, dan pengelola dana pensiun. Yang pertama, bagi pemberi dana pensiun. Tujuannya adalah menghormati pekerja yang telah berkontribusi pada bisnis. Yang kedua, memungkinkan karyawan untuk terus menikmati hasil pekerjaannya dengan organisasi setelah ia mencapai usia pensiun. Yang ketiga, menawarkan keamanan untuk menurunkan tingkat keputaran karyawan. Yang keempat, meningkatkan antusiasme karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin. Yang kelima, meningkatkan reputasi perusahaan di kalangan masyarakat dan pihak berwenang. Bagi pekerja, manfaat pensiun ini yaitu yang pertama, untuk pendapatan yang diharapkan setelah pensiun dengan pasti. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi kerja dengan menumbuhkan perasaan aman. Bagi penyelenggara dana pensiun, tujuan dana pensiun ini adalah yang pertama, mengawasi dana pensiun dan menghasilkan uang melalui berbagai aktivitas investasi. Yang kedua, menolong dan mendorong inisiatif pemerintah. Selanjutnya ada jenis-jenis pensiun. Program pensiun perusahaan diatur sesuai dengan pedoman perusahaan. Dari berbagai pilihan yang tersedia, penerima pensiun dapat memilih jenis pensiun yang paling sesuai dengan tujuan mereka dan dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan tertentu. Jenis-jenis pensiun yang pertama adalah pensiun normal. Nah, ini diberikan kepada karyawan yang sudah memenuhi persyaratan pensiun seperti yang sudah berumur 55 tahun atau yang sudah berumur 60 tahun sesuai dengan usia pensiun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, ada pensiun dipercepat, yaitu bagi karyawan yang memilih untuk mempercepat usia pensiun mereka dan mendapatkan dana pensiun. Yang ketiga, ada pensiun ditunda, diberikan kepada karyawan yang sudah memenuhi usia pensiun tetapi masih ingin bekerja. Yang keempat, ada pensiun cacat, diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan bukan karena usia. Masa kerja dihitung hingga usia pensiun standar dan pembayaran pensiun dilakukan sesuai dengan rumus standar. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dana pensiun. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu DPPK atau dana pensiun pemberi kerja, lalu yang kedua adalah DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dapat pula dilakukan oleh Bank Umum atau asuransi jiwa setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Nah, menurut ketentuan yang di samping, program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau PPNP, merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam gerakan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Lalu ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Nah, kita beralih ke materi berikutnya yaitu sistem pembayaran pensiun. Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang bisa dilakukan oleh perusahaan, baik untuk program pensiun manfaat pasti atau PPNP maupun program pensiun iuran pasti atau PPIP. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau PPNP. Di dalam PPNP ada dua rumus perhitungan pembayaran pensiun, diantaranya adalah rumus sekaligus atau rumus bulanan. Nah, rumus sekaligus yaitu MP sama dengan FPD kali NK dikali PDP, di mana MP adalah manfaat pensiun, FPD adalah faktor penghargaan dalam desimal, MK adalah masa kerja, PDP adalah penghasilan dasar pensiun bulanan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Nah, rumus bulanan adalah MP dikali FFE dikali MK dikali PDP, di mana MP adalah manfaat pensiun, FFE adalah faktor penghargaan dalam presentase, MK adalah masa kerja, PDP adalah penghasilan dasar pensiun bulanan terakhir atau rata-rata dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dalam dasar pensiun. Nah, yang kedua adalah program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pembayaran manfaat pensiun dari program pensiun iuran pasti dan hasil pengembangannya lebih kecil dari 30 juta rupiah dapat dibayar sekaligus. Iuran peserta dalam 1 tahun untuk program pensiun iuran pasti yang menggunakan rumus sekaligus maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam desimal kali penghasilan dasar pensiun per tahun. Sedangkan rumus bulanan maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase kali penghasilan dasar pensiun per tahun. Nah, di sini terdapat rumus sekaligus yaitu IP sama dengan 3 kali FPD kali PDP, di mana IP adalah iuran pensiun, FDP adalah faktor penghargaan per tahun dalam desimal, dan PDP adalah penghasilan dasar pensiun per tahun. Lalu rumus bulanannya yaitu IP sama dengan 3 kali FPE dikali PDP, di mana IP adalah iuran pensiun, FDE faktor penghargaan per tahun dalam persentase, lalu PDP adalah penghasilan dasar pensiun per tahun. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi terakhir yaitu ada asas-asas dana pensiun. Asas dana pensiun sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dan kekayaan badan hukum pendirinya. Dana pensiun didukung oleh badan hukum sendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas tersebut, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada pendirinya. Selanjutnya yang kedua yaitu asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Penyelenggaraan program pensiun baik bagi pekerja maupun bagi karyawan perlu pembentukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendirinya sehingga tercukupi hak pembayaran peserta. Selanjutnya yang ketiga ada asas pembinaan dan pengawasan. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, diperlukannya pembinaan dan pengawasan yang meliputi sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun. Selanjutnya yang keempat ada asas penundaan manfaat. Pembayaran dana pensiun itu dapat dilakukan ketika memasuki usia pensiun dan setelah melakukan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang kelima ada asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Pembentukan dana pensiun ini atas dasar prakarsa pemberi kerja dan menjadikan manfaat dana pensiun. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Nah, kami mengambil kasus pada PT Asuransi Jiwa Bakri Life yang gagal klaim asuransi. Permasalahannya adalah yang pertama, bagaimana perlindungan hukum tertanggung dan apa tanggung jawab PT Bakri Life untuk mengatasi kasus tersebut. Perlindungan hukum tertanggung sesuai dengan KUHD. Yang pertama, pasal 280, tertanggung berhak atas ganti rugi dari penanggung. Yang kedua, pasal 281, penanggung wajib mengembalikan premi jika perjanjian asuransi batal. Yang ketiga, pasal 254, larangan menyimpangi peraturan perundang-undangan asuransi. Untuk peraturan OJK, pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Untuk KUH Perdata, pasal 1365, orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. Nah, PT Bakri Life bertanggung jawab untuk harus melakukan konseling atau mengembalikan premi kepada tertanggung. Bertanggung jawab atas kerugian tertanggung akibat skema investasi yang salah. Dari kasus tersebut, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat perlindungan hukum bagi tertanggung yang gagal klaim di PT Bakri Life. PT Bakri Life wajib bertanggung jawab atas kerugian yang tertanggung. Sarannya, jika Anda mengalami
menggagapkan asuransi, segera konsultasikan dengan kuasa hukum. Pastikan Anda memahami polis asuransi dengan baik sebelum membeli. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, kesimpulan dari semua materi yaitu asuransi dan dana pensiun merupakan instrumen penting untuk mengelola risiko keuangan dan memastikan keberlangsungan hidup individu setelah pensiun. Memahami prinsip-prinsip asuransi, jenis risiko dan sistem pensiun sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat terkait dengan perlindungan diri dan finansial. Asuransi di Indonesia hadir dalam berbagai jenis, fungsi, dan kepemilikan. Jenis-jenis asuransi ini menawarkan keuntungan bagi perusahaan dan nasabah. Agar terjalin hubungan yang baik antara perusahaan asuransi dan nasabah, prinsip-prinsip asuransi pun harus diterapkan. Baik, sekianlah presentasi kami kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.